Prinsip kontras itu satu, perlu teman-teman pahami. Prinsip kontras itu ketika dalam sebuah desain, ketika kontras yang pas itu akan menyajikan desain visual yang berkelas. Kontras akan memudahkan audiens untuk bisa memahami pesan yang ingin disampaikan. Ketika kemudian desain kita malah membuat rumit orang lain, membuat rumit pembacanya, berarti itu bukan desain yang indah, karena justru membingungkan, bukan memberikan solusi. Maka teman-teman sekalian, prinsip kontras ini adalah desain yang mampu memudahkan audiens untuk memahami pesan yang ingin kita sampaikan. Di samping kita ada sebuah gambar. Nah, teman-teman, saya boleh tanya ya, ketika kita sudah memahami kontras, memahami yang namanya prinsip kontras, kira-kira apa kesalahan dari sebuah desain gambar yang ada di samping ini? Boleh jawab di kolom komentar. Apa yang kurang dari sebuah desain ini? Quotes-nya kurang pas. Oke. Warnanya kurang kontras. Oke, ada lagi. Tulisannya tidak jelas. Baik. Warna tulisannya. Oke, sudah mulai paham ya? Kata-katanya samun. Warna quotes-nya kurang jelas. Warna-warnanya, oke. Font-nya menyatu dengan background. Betul. Warna tulisannya, oke. Lalu apa yang akan kita lakukan agar sebuah tulisan, agar pesan yang disampaikan dari gambar tersebut muncul? Tulisan dan backgroundnya tidak jelas. Oke, kegedean modelnya. Ceweknya kelihatan. Aduh, parah deh. Ganti warna font, blur dan kurang kontras. Oke, warna font tidak pas. Oke, artinya teman-teman sudah paham ya tentang prinsip kontras ini. Oke, kita rubah desain ini menjadi desain yang seperti ini. Jelas? Ketika backgroundnya kita ganti dengan warna yang gelap dan tulisannya kita kasih dengan warna yang terang, apakah jelas? Jelas, oke. Jelas banget. Lebih menarik, oke. Jelas, Masya Allah. Paham ya? Prinsip kontras ini paham ya? Ketika ada satu background yang gelap, maka kita harus memberikan sentuhan yang terang. Begitupun sebaliknya. Masya Allah, luar biasa antusias ya. Jelas, lebih fokus. Nah, ini maksud yang saya maksudkan. Ketika kontras kita hadirkan dalam sebuah desain kita, kehadirannya mampu memberikan manfaat untuk orang lain. Kehadirannya mampu memberikan kesadaran kepada orang lain. Kehadirannya mampu memberikan solusi untuk orang lain. Maka jadikanlah desain kita ini desain yang menghadirkan keindahan dengan menghadirkan kontras dari sebuah desain. Oke, lanjut ya. Baik, ini hasilnya. Ketika desain PowerPoint yang kita sampaikan di sini, ketika menyampaikan materi dengan desain yang indah, maka kehadiran peserta, kehadiran audiens itu tidak akan menyesali kehadirannya. Kehadirannya mampu memberikan keindahan juga untuk kita. Baik, lanjut. Setiap manusia pasti mencintai keindahan. Begitulah Agim dalam sebuah ceramahnya menyampaikan, karena dapat membuat diri ini merasa nyaman dan bahagia. Demikian Allah menciptakan keindahan di dunia ini, agar kita senantiasa bisa mengagumi Allah sebagai pencipta keindahan. Maka tujuan dari kita membuat desain ini adalah satu, yang paling harus kita utamakan adalah agar kita mampu lebih bisa mengagumi Sang Pencipta kita, Sang Pencipta keindahan. Maka hadirkan keindahan dalam desain kita agar kita mampu menghadirkan, agar kita mampu lebih bisa mengagumi Allah sebagai Pencipta keindahan. Ya, itu teman-teman pada intinya kenapa desain itu harus indah, kenapa desain itu harus memukau.
kenapa desain itu kemudian harus lebih bisa menyampaikan kepada audiens. Jangan sampai kita memberikan kekecewaan kepada siswa kita, kepada audiens kita, kepada khalayak kita, yang kemudian mereka ingin mendapatkan sesuatu ilmu, mendapatkan sesuatu yang berharga dari penyampaian kita, namun kemudian terbunuh dengan satu desain yang ala kadarnya. Maka hargailah ide kita, hargailah konten kita, sampaikan dalam bentuk keindahan. Maka sampaikanlah kebahagiaan itu dengan keindahan desain kita. Oke, lanjut teman-teman. Apa yang akan kita lakukan pertama kali nih untuk membuat sebuah desain? Yang kita lakukan pertama kali adalah sesuaikan medianya. Kira-kira media apa nih yang kita gunakan? Jangan sampai kita salah membuat ukuran desain, ketika disampaikan di media tersebut ternyata kurang maksimal. Maka perlu teman-teman ketahui, di PowerPoint ini sudah banyak sekali ya dirancang oleh PowerPoint ini untuk bisa lebih memudahkan para penggunanya membuat desain yang indah. Jangan sampai membuat PowerPoint ini membuat tools, membuat alat-alat yang bisa kita gunakan, kita maksimalkan, justru malah kita gunakan dengan ala kadarnya. Kecewa enggak tuh? Membuat PowerPoint sudah bekerja siang dan malam untuk membuat sebuah aplikasi yang mampu memudahkan banyak orang, namun ternyata kita yang diberikan kemudahan itu malah mengabaikannya, tidak memberikan keindahan dalam sebuah gambar, dalam sebuah desain yang kita buat. Maka ini teman-teman yang kita akan lakukan untuk hari ini. Di depan kita sudah bisa lihat ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah sesuaikan media kita. Di sini saya tampilkan ketika kita mau membuat desain PowerPoint untuk disampaikan di sebuah presentasi. Biasanya ada dua ukuran. Ada ukuran yang 9:16, kemudian ada ukuran yang berbanding 4:3. Untuk ukuran yang 9:16 ini disarankan untuk sharing online seperti ini. Karena ketika kita memakai ukuran yang 9:16 disampaikan di sebuah media online, entah itu laptop atau HP, itu akan full terlihat di layarnya. Tapi kemudian kalau kita memakai ukuran yang 4:3, itu tidak akan terlihat full, akan terlihat ada yang kosong di sampingnya. Maka saya sarankan untuk yang sharing online ini, untuk disampaikan di media sharing online, gunakan ukuran yang 9:16 seperti slide yang saya gunakan. Maka akan muncul di layar teman-teman pasti full, entah itu di laptop ataupun di handphone. Kemudian untuk yang sharing offline, saya sarankan memakai ukuran yang 4:3. Itu untuk disorotkan kepada layar ya, pada screen. Itu biasanya ukurannya agak kotak. Makanya saya sampaikan pakailah ukurannya 4:3. Itu akan sangat pas ya. Kecuali kalau misalnya ukuran yang memanjang juga nih, ukurannya manjang, perbandingannya maksudnya panjang kali lebarnya mesti. Oke, nanti kita sampaikan ya. Ini untuk medianya, nanti kita akan bahas. Langsung saja buka di slide-nya ya. Saya perlihatkan. Nah, teman-teman sekalian, dalam mendesain sebuah desain, kita akan langsung diarahkan pada beberapa menu. Jadi menu yang akan kita gunakan sebenarnya tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu banyak yang fitur yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah desain di PowerPoint. Yang akan sering kita gunakan, ya boleh teman-teman lihat, ada menu home.
kemudian menu insert, dan menu desain. Ketiga menu ini akan kita gunakan saat membuat desain. Di menu home kita akan mengatur ukuran. Di menu home kita akan membuat sebuah layout. Apabila nanti mungkin teman-teman membuat layout, tapi kalau misalnya membuat layarnya blank, kita pilih blank. Kemudian di menu insert kita akan gunakan beberapa hal. Di antaranya adalah memasukkan gambar. Kita akan insert gambar dari sini. Ada beberapa pilihan ya, ada beberapa cara untuk masukkan gambar. Namun untuk cara manualnya, masukkan gambar di sini, menu pictures. Oke, kemudian ada juga menu word art untuk masukkan teks dan text box. Itu yang akan sering kita gunakan. Kalaupun nanti kita akan menggunakan icon dan lain-lain, itu bisa juga di sini. Tapi kemudian biasanya icon ini kita akan buat sendiri. Kemudian kita akan masukkan shape atau bentuk-bentuk yang kita inginkan, entah itu bulat, entah itu kotak dan lain-lain. Kita akan menggunakannya di sini. Kemudian di menu desain kita akan menentukan ukuran. Ya, ini yang tadi ditanyakan ya. Untuk mengatur ukuran kita bisa masuk di menu desain. Kita masuk ke tab slide size, ukuran size, ukuran slide-nya. Pasti teman-teman akan menyangka ya, di PowerPoint ini hanya ukurannya 2 ini. Ada standar yang 4:3 seperti yang ini, seperti yang untuk sharing offline, dan widescreen 16 yang berbanding 9. Mungkin teman-teman akan melihatnya hanya 2 ukuran, tapi ternyata teman-teman yang kita tahu ternyata banyak sekali ukuran yang kita bisa custom. Kita klik di sini custom slide size. Adanya di sini, Bapak dan Ibu sekalian. Di sini kita memilih lagi. Ada yang sudah dibuat oleh PowerPoint. Kita bisa memilih ukuran yang letter A3, A4, dan ukuran yang lainnya. Ataupun kita mau mengcustom ukurannya. Misalnya kita mau membuat sebuah desain untuk di-share di sosial media kita. Entah itu Instagram, Facebook, yang itu membutuhkan desain yang kotak 1:1. Maka boleh teman-teman misalnya di sini dituliskan untuk lebarnya 28 cm, kemudian tingginya 28 cm. Teman-teman kita akan melihat tuh ada sebuah garis. Ya, bisa teman-teman lihat di sini di slide presentasi yang kosong. Ketika kita membuka pertama kali PowerPoint, maka akan muncul garis ini. Garis ini namanya garis bantu. Ini wajib banget digunakan teman-teman, wajib banget, karena ini untuk mengatur keberadaan konten yang ingin kita sajikan di sini. Minimal Office 2013 bisa desain 2015 ke atas. Ya, sebenarnya 2007 juga bisa. 2007 juga bisa. Tapi untuk fitur lengkapnya bisa di PowerPoint 2013 ke atas. Untuk 2013 ke bawah fiturnya belum terlalu lengkap. Ya. Oke, ada garis bantu. Saya tidak muncul. Oke, kalau tidak muncul bisa diklik ke menu view. Boleh diklik. Di sini ada pilihan, 3 pilihan. Ada ruler, ada grid lines, ada guide. Kita klik yang guide sini.
Coba teman-teman perhatikan ketika kita uncentang ya, unchecklist, guide-nya akan hilang. Ketika kita munculkan klik ini, kita akan muncul guide. Ini untuk tunjuk kita dalam mendesain nanti. Ya. Oke. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mengatur di mana posisi gambar, di mana posisi teks yang ingin kita sajikan. Jangan sampai teksnya tidak beraturan, perataannya tidak beraturan. Maka ini sebagai alat bantu. Misalnya, untuk samping kiri, kita akan setting di angka 15. Kemudian di atasnya akan kita setting 7,5. Oke, 7,5. Kemudian apakah ini bisa diduplikat? Bisa. Ini bisa diperbanyak. Ini kayak terlalu kelebaran ini saya kasih di angka 7,9. Oke. Cara untuk menduplikatnya, untuk bisa disimpan di sebelah kanan dan di sebelah bawah, kita tinggal klik kanan ini, kemudian add vertical guide untuk vertikal. Kita klik, kita geser ke sebelah kanan, samakan ukurannya di angka 15. Oke, kemudian sama yang atas juga kita bisa tambahkan lagi guide-nya dengan klik add horizontal guide. Kita klik, maka kita taruh di bagian bawah dengan angka yang sama, 7,9. Oke, sudah begitu, maka setelah kita membuat dengan kondisi seperti ini, kita misalnya masukkan teks. Oke, saya akan masukkan teks. Ini fungsinya agar di contohnya begini ya. Ketika tidak ada gaya, misalnya, ini tidak akan beraturan. Bisa jadi teksnya, judulnya di sini, kemudian tulisannya di sini tidak rata, atau teksnya di sini, body teksnya, kemudian headline-nya di sini tidak beraturan. Saya pakai Microsoft Word 2007, boleh banget bisa ngikutin untuk materi kali ini, bisa ngikutin. Karena nanti akan saya share beberapa cara kerja. Ada cara kerja yang cara kerja, mohon diulang buat garis tadi. Oke, masuk ke menu view. Kalau misalnya belum ada, kalau misalnya belum muncul di, oke, terlalu cepat penjelasannya. Siap, saya perlambat ya. Untuk menghadirkan, untuk memunculkan garis bantu ini, teman-teman bisa masuk ke menu view. Di sini ada 3 menu, ada ruler, ada grid lines, ada guide. Untuk menghadirkan angka-angka di atas ini, di checklist yang ruler. Kemudian kalau untuk menampilkan guide ini, kita klik. Oke ya. Jadi ini fungsinya alat bantu ini, garis bantu ini, untuk merapikan gambar yang ingin kita desain. Oke. Saya lanjut dulu materinya izin ya. Nah, ini medianya tadi untuk yang ketika kita ingin membuat sebuah slide presentasi. Kemudian untuk media sosial, misalnya ketika teman-teman ingin membuat sebuah desain untuk di-share di sosial media, teman-teman boleh membuat ukuran 4:5, 9:16. Untuk yang 4:5, teman-teman bisa menggunakan yang seperti yang ini.
Yes, 4:5 yang kedua. Ini ukuran favorit saya. Biasa saya posting di sosial media dengan ukuran 4:5, khususnya untuk Instagram. Ini akan terlihat full ketika orang melihat membuat sebuah melihat gambar yang kita share di IG. Ini akan terlihat full di layarnya. Ini saya menggunakan biasanya 4:5. Kemudian untuk Instagram Story ataupun Facebook Story, teman-teman bisa menggunakan 9:16. Ya, itu ukuran-ukuran yang bisa nanti dihadirkan untuk membuat sebuah desain. Kemudian ukuran kotak, kalau ini mudah sekali ya, 1:1 ini tinggal disamakan aja.